Kita sudah pernah mengkaji. Pertama, dalam hal sunnah wudu yang pertama adalah niat. Jadi niat menurut Imam Abu Hanifah sunnah dalam mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mazhab jumhur ulama, mayoritas Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa niat itu fardu. Nah, situ beda ya. Kalau Hanafi mengatakan itu sunnah, tidak berniat pun dalam berwudu tetap sah. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, itu niat dalam berwudu wajib hukumnya. Tidak berniat tidak sah wudunya. Yang kedua, membasuh dua tangan hingga sampai dua pergelangan tangan sebelum memasukkan tangan itu ke dalam bejana. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di sini dalam hal kalau pendapat Imam Hambali. Imam Hambali mewajibkan mencuci tangan sebelum menggunakan tangan itu untuk berwudu, wajib ke atas orang yang baru bangun tidur. Sedangkan mazhab yang tiga, Hanafi, Maliki dan Syafi'i, tidak mewajibkan mencuci tangan dan kedua pergelangan tangan. Sedangkan kalau Imam Ahmad bin Hambal, khusus bagi orang yang bangun tidur ketika mau berwudu, wajib mencuci tangan. Bukan sunnah. Wajib cuci tangan, bukan sunnah. Kemudian yang ketiga, at-tasmiyatu fi bada'il wudu. Menurut Imam Abu Hanifah, menyebut kata bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah membaca bismillah. Dengan bahwa berkata ketika membasuh kedua tangannya hingga sampai kepada kedua pergelangan tangan, bismillahi, yang paling singkat. Sedangkan al-warid anhu alaihi salam yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada Abu Hurairah dengan isnad yang hasan, ada hadis mengatakan membaca bismillah dengan kata bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah ala dinil Islam, dengan nama Allah Ta'ala yang maha agung dan segala puji bagi Allah ke atas dinil Islam. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah ala dinil Islam, baru kita berwudu. Biasanya kalau kita kan bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam riwayat hadis ini, hadisnya hasan, bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah ala dinil Islam. Itu berdasarkan riwayat daripada Abu Hurairah dengan isnad hasan yang dinukil oleh Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi. Tapi menurut pendapat yang paling utama, tetap mengucapkan bismillahirrahmanirrahim karena mengamalkan hadis Rasulullah yang lain, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengannya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara yang baik itu aqta, terpotong, berkahnya kurang. Jadi ada dua riwayat. Mau pakai riwayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim atau mau pakai riwayat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ala dinil Islam, segala puji ke atas Allah atas nikmat agama Islam. Kemudian mengiktibar oleh Imam Malik bahwa menyebut bismillahirrahmanirrahim termasuk adab-adab dalam berwudu. Berarti mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ini adab-adab dalam berwudu, dan menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hambal dalam mazhab Hambali bahwa wajib hukumnya menyebut bismillah ketika berwudu. Jadi orang yang berwudu tidak baca bismillahirrahmanirrahim, langsung dia cuci tangan, kumur-kumur, hirup air ke hidung, basuh muka dan seterusnya, tidak sah. Tidak sah wudunya, berarti tidak sah salatnya. Jadi di sini dari satu sisi Imam Ahmad bin Hambal dan pengikut-pengikutnya para ulama Hambali dalam mazhab Hanabilah
mewajibkan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Syafi'i, Maliki, Hanafi tidak baca bismillah, tetap sah wudu. Berarti yang tidak dapat pahala sunnah. Dah. Wa daliluhum, dan bermula dalil mereka dalam mazhab Hambali, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah solat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan tidak ada sah wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ke atas wudunya. Arti tidak ada sah solat orang yang tidak berwudu, dan tidak sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Berarti apa hukumnya? Berarti wajib menyebut nama Allah. Minimal bismillah. Minimal bismillah. Antakeun lengkap Bismillahirrahmanirrahim, minimal natakeun nan Allah bismillah. Munyo kalau takeun nan Allah Taala udah kita sebut bismillah minimal, maka sah wudunya, berarti otomatis sah juga itu solatnya. Tapi ini menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Lantas bagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal kok bisa berbeda dengan gurunya Imam Syafi'i, dan berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Abu Hanifah? Istadallal Hanabilatu ala wujudi tasmiyati bihadhil ahadis. Telah berdalilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ke atas wajib menyebut Bismillahirrahmanirrahim, atau menyebut nama Allah paling singkat bismillah. Dengan ini hadis-hadis yang mana? Yang tadi disebutkan, tidak sah solat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Berarti tidak sah. Berarti kalau tidak sebut nama Allah, berarti tidak sah wudu, berarti tidak sah solat. Lantas bagaimana pendapat imam-imam yang lain? Apa mereka tidak tahu hadis ini? Wa ta'awwala al-jumhur hadhihi al-ahadits bi annaha waridatun li nafyil kalam. Dan telah mengartikan oleh mayoritas ulama-ulama selain Imam Ahmad bin Hanbal, hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itu mengartikan dengan makna nafyil kamal, yaitu tidak sempurna, bukan tidak sah. Ya, nafyil kamal yang ditiadakan adalah kesempurnaan, bukan ketidaksahannya, bukan, tapi ketidaksempurnaan. La nafyi sihah, bukan menafikan kesahihannya atau kesahannya. Contoh hadis yang lain, dalam hadis Rasul mengatakan, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi tetangga masjid, orang yang tinggal bertetangga dengan masjid, terkecuali solatnya di dalam masjid. Dan hadis yang lain mengatakan, zikrullahi ala qalbil mu'min sama aw lam yasum. Yang dimaksud dengan zikir, menyebut Allah di dalam hati orang yang beriman. Apakah disebut dengan mulutnya atau tidak diucap dengan mulutnya? Baik disebut dengan mulut, diucap dengan lidah, atau tidak diucap dengan lidah, kalau hati mengingat Allah, itu sudah zikrullah, itu sudah mengingat Allah Ta'ala. Jadi tidak mesti disebut. Berarti kalau ada orang dia berwudu, dia cuma menyebut dalam hati saja, bismillah dalam bismillah dalam hati. Berarti bagaimana hukumnya di sini? Berarti orang yang menyebut berzikir dalam hati itu sudah menyebut bismillah juga. Adapun menyebut dengan lidah itu hukumnya sunnah. Kemudian yang tadi hadis tidak sah salat orang yang tinggal bertetangga dengan masjid kecuali dalam masjid. Maknanya itu artinya apa? Di sini dikatakan bahwa orang yang bertetangga membuat rumah, tinggal di samping masjid, di belakang masjid, tidak sempurna solatnya kalau tidak solat di dalam masjid. Bukan tidak sah solat dalam rumah, tapi maknanya adalah tidak sempurna solat. Kenapa? Lebih afdal, lebih utama kalau tetangga itu rumah dekat dengan masjid, solatnya di dalam masjid. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bikin ramai? Yang jauh-jauh kadang-kadang telat, yang rumahnya jauh kadang-kadang uzur berhalangan. Kalau dia yang tetangga di samping kanan kiri muka belakang saja tidak datang, kosonglah masjid itu. Kalau tidak ada lagi tetangga, mengharap yang jauh, yang dekat saja tidak datang, maka kosong masjid. Maka afdal, lebih utama kalau dia solat di dalam masjid.
Kalau bukan dia yang makmurkan, siapa lagi masjid tu? Dah. Yang anehnya orang jauh ramaikan, yang dekat yang tidak mau meramaikan. Yang aneh. Yang jauh-jauh capek dia datang. Tetati-tati dia pergi. Walaupun hujan, apalagi hujan, pasti dia yakin ni pasti enggak ada orang datang di masjid. Kalau enggak ada saya datang, pasti enggak ada orang nih. Walaupun hujan dia datang, walaupun dia jauh. Yang dekat tidak mau datang. Maka lebih afdal orang yang dekat itu ditekankan oleh Rasulullah. Tidak ada solat bagi orang yang bertetangga dengan masjid terkecuali dalam masjid. Ditekan oleh Rasulullah. Tetangga-tetangga itu yang dekat-dekat dengan musalla, yang dekat-dekat dengan masjid, mereka lah yang seharusnya lebih untuk datang ke masjid, lebih rajin daripada yang jauh. Kemudian di sini dikatakan lagi, man tawadda'a wa dzakara ismallahi alaihi kana tahuran li jami'i badanihi. Barang siapa yang berwudu kemudian dia menyebut nama Allah ke atas wuduknya, niscaya dengan wuduknya itu tahuran li jami'i badanihi, mampu mensucikan seluruh anggota tubuhnya. Jadi seluruh anggota tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, itu semuanya suci karena dia menyebut nama Allah dengan berkah bismillah. Tapi kalau seandainya dia berwuduk tanpa menyebut bismillah pada awal-awal, bagaimana hukumnya? Sah. Tetapi ada keutamaan yang ditinggalkan. Apa keutamaan yang ditinggalkan di sini? Kata Rasulullah, "Wa man tawadda'a wa lam yadhkur ismallahi 'alaihi kana tahuran li a'dha'i wudu'ihi." Barang siapa yang berwuduk tapi tidak menyebut nama Allah di awal wuduknya, tidak mengatakan bismillah, kana tahuran, niscaya dia berwuduk hanya untuk mensucikan anggota-anggota wuduknya doang. Berarti hanya untuk mensucikan anggota wuduk. Berarti mana yang dibasuh? Tangan, suci tangan, pergelangan tangan. Mulut suci, hidung suci, wajah suci, rambut suci, telinga suci, tangan sampai siku suci, kaki suci. Paha enggak? Betis enggak? Perut enggak? Dada enggak? Leher enggak? Karena enggak kena air wuduk. Maka kalau tidak menyebut nama Allah, kata Rasulullah dalam hadis ini, yang suci hanya anggota yang kena air wuduk saja. Tapi kalau dia sebut nama Allah bismillah, semua anggota tubuhnya tersebut suci dengan sebab menyebut nama Allah Ta'ala. Dari hadis ini berarti kita pahami bahwa menyebut bismillah ini sunnah, bukan wajib. Karena kalau tidak menyebut bismillah, suci juga. Cuma yang suci hanya anggota yang kena air wudu, anggota wudu. Tapi kalau dia tambah dengan bismillah, dapat keutamaan lagi. Seluruh anggota tubuhnya tanpa kecuali semuanya menjadi suci. Jadi ini ya, keutamaan nama Allah Ta'ala, menyebut bismillah dalam perbuatan yaitu wudu. Wali khabarin nisa'i wa ibnu Khuzaimah bi isnadin jayyidin an Anas, dan karena ada khabar daripada Imam Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dengan isnad yang jayyid, yang baik, daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, tawaddau bismillah, berwuduklah oleh mereka dengan menyebut nama Allah Ta'ala, ay qailina dzalika, artinya mereka berwuduk dengan mengucapkan demikian bismillah. Wa akmaluha kamaluha, dan wuduk yang paling sempurna adalah wuduk yang menyempurnakan menyebut bismillah. Tidak bismillah saja, tapi dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka itu adalah wuduk yang paling sempurna. Thumma alhamdulillah ala al-islam wa ni'matihi. Lanjut dia tambah sesudah bismillahirrahmanirrahim, dia menambah alhamdulillah ala ni'matil islam, ala islam wa ni'matihi. Alhamdulillah ala ni'matil islam, segala puji bagi Allah ke atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada hamba. Kalau dia menyebut lagi alhamdulillah ala ni'matil islam, maka wuduknya adalah wuduk yang paling sempurna lagi, lebih sempurna daripada sekedar bismillah dan bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia tambah lagi dengan doa alhamdulillahilladzi, bukan pujian yang lain, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran, segala puji bagi Allah yang menciptakan air sebagai alat untuk bersuci, maka ini pun lebih sempurna lagi. Tapi ini sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan orang.
Ini sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan orang, ramai yang tidak mengerjakannya. Bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu. Karena tidak tahu, karena malas menghadiri majelis pengajian. Dah, berarti ditambah lagi alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Segala puji ke atas Allah atas nikmat Islam. Mau sempurna lagi, tambah lagi alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang menciptakan air sebagai alat untuk bersuci. Berarti akmaluh ada lagi tingkatan-tingkatannya. Setingkat yang paling sempurna adalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Itu yang paling sempurna dalam berwudu. Ini tentang perkara tasmiyah. Membaca bismillah menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajib, tapi menurut jumhur mayoritas ulama dalam 3 mazhab itu Maliki, Hanafi dan juga Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Yang keempat, yang sunnah dalam berwudu. Yang pertama tadi sunnah berwudu niat. Menurut Hanafi. Tapi menurut Syafi'i niat itu hukumnya wajib. Menurut Maliki niat itu hukumnya wajib. Menurut Hambali niat itu hukumnya wajib. Maka ini tidak masuk di dalam 3 mazhab. Cuma menurut mazhab Hanafi niat ini sunnah. Menurut beliau, mazhab beliau. Dah. Yang kedua membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga mengucap bismillah. Ini yang keempat, al-madmadatu wal istinsyaku, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung hingga sampai ke batang hidung. Nah, ada orang stroke, orang Aceh berobat ke Singapura. Ada orang stroke, orang Aceh berobat ke Singapura. Sampai ke Singapura, dibilang dokter, "Bapak Muslim ya?" Karena di sana dokter Cina rame, spesialis Cina yang rame. Tanya, "Iya, saya Muslim."